Cho Selena. Keyboy, Selena di tangan Sans ya? Harusnya. Enggak. Oke. Ini berbeda. Kita tahu Sans cukup power dengan ada Cho. Dan bahkan para pemain dari tim Onyx lagi-lagi memberikan flex pick dan audience prediction menuju ke arah Onyx dengan 68%. Berbanding dengan 32% untuk tim Geekslead. Tapi it's just a prediction. Dan buat kalian semua yang ingin mendukung Geekslead ataupun Onyx Esports bisa langsung ke MPL Indonesia Official Instagram. Yes, untuk memberikan dukungan kepada tim favorit kalian supaya makin semangat nih tim-timnya. Betul banget. Dan sebentar lagi kita akan melihat debut dari seorang Matt di Geekslead. Mampukah meredam atau bahkan mematahkan dominasi dari Boots sang juara di season yang sebelumnya? Atau bahkan Matt masih belum mampu untuk catch up dengan permainan dari Boots. So, MPL Arena, boleh minta tepuk tangannya! Ini dia game pertama yang akan memberikan bukti. Apakah Geekslead Revamp is real? Atau justru Onyx masih menjadi tim terkuat? Apakah di atas langit masih ada Onyx atau Geekfam Revamp? So, kita menuju ke arah lane of down dengan pergerakan yang cukup agresif dan bahkan mid hampir saja terkena first blood-nya. Yap, dan sementara di posisi pergerakan Matt yang harus agak sedikit menahan damage yang keluar dari Boots di area experience, sementara Aboy masih mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Kairi. Sans harus melakukan rotasi, dan ini cukup menarik karena Keyboy yang memegang ke arah seorang Selena. Dan Sans tentunya harus memanfaatkan dengan adanya pergerakan cukup agresif dan damage burst dari seorang Keyboy. Valoisky dipaksa dipukul mundur, recall terlebih dahulu. Sehingga memberikan informasi di mana pemain-pemain dari Geekslead sini akan sedikit tertahan tentunya dari segi farmingannya. Dan pergerakan dari Selena, seorang Keyboy ini benar-benar cukup menyeramkan. Dan sementara dari ini terkena stun lagi dan lagi. Jadi Assault Arrow yang begitu mematikan dari seorang Keyboy membuat pemain-pemain dari Geekslead tentunya akan sedikit berhati-hati. Tidak boleh asal nyebrang, tidak boleh asal masuk ke dalam rumput. Dan Aboy agak sedikit tertahan dengan adanya clear minion yang harus dilakukan, sementara Kairi sudah melihat tentu ada pergerakan dari seorang Valoisky. Tanda seru sudah mulai memberikan warning, tapi sementara Matt bakal coba dipukul mundur. Hanya memberikan poke damage aja sih dari seorang Boots. Sembari menunggu sudah adanya split fist yang dibuka oleh seorang Boots nantinya. Tapi kali ini Aboy bakal coba tertahan, terkena down dua pemain. Dan kali ini satu buat episode flat dari seorang Jana Cutie. Sementara Kairi bakal coba diincar di backup dengan sangat baik. Kali ini sementara Jana Cutie masih punya power untuk mundur. Tapi di sisi lain Aboy memfollow dengan sangat amat baik sehingga pertukarannya Kairi ditumbangkan begitu saja. Dan pergerakan dari pemain-pemain Onyx kali ini masih ada pertukaran yang cukup adil. Karena posisi dari turtle-nya gak sempat untuk diinisiasi oleh kedua belah tim. Oke, tapi kali ini kita lihat di mana pergerakan dari para pemain tim Geekslead. Mereka masih tidak mau terlalu terburu-buru dan bahkan bisa dibilang mereka tidak mau agresif. Oh, Kairi hampir terambil. Orange buff yang dia miliki. Para pemain dari tim Geekslead mencoba untuk di take down. Masih ada Kevin di sana dan ternyata akan menjadi poin yang ketiga. Ini sangat amat bagus banget sih Abyssal Arrow yang di pop up sama seorang Keyboy. Memfollow up dan bahkan dengan adanya satu buah The Way of Trigon yang sempat ditahan. Karena menunggu rotasi yang dibawakan sama Onyx Esports tadinya. Yes, bagus banget. Berhasil men-take down seorang Valoisky. Dan bahkan di sini Valoisky telah di-take down 3 kali, itu keputusan yang kurang baik. Cewek menggunakan Nata di arah bottom lane dan Jana Cutie mencoba untuk mendapatkan satu buah turtle. Turtle pertama kali ini ada bet dibuka di depan sana bersama dengan para pemain tim lainnya. Dan ternyata Onyx kehilangan power of retribution. Di sisi sebaliknya Jana Cutie berhasil mengamankan retribution dengan sangat charming. Ternyata Kairi yang sempat ditahan di posisi cukup bisa dibilang tidak ada follow up atau backup yang baik dari Onyx Esports sendiri. Membuat seorang Kairi tentunya mampu untuk di take down di area turtle objektifnya. Sementara pergerakan dari cewek bakal lebih berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan farmingannya dan rotasi dari Keyboy yang menurut aku ini cukup penting
untuk setidaknya kalau mereka kalah di objektif turtle, mereka harus bisa dapetin satu pemain atau bahkan turtle lain, turret objektif lainnya. Alright, Aboy bakal coba dipaksakan untuk crowd altarnya. Tidak mau terlalu terburu-buru pemain dari tim Geeks League. Kali ini mereka mencoba untuk melakukan sedikit rotasi menuju ke arah top lane atau bottom lane. Karena yang aku lihat dari seorang Jana Kitty, fokus ke jungling Kadera terkena satu buah lele, Keyboy, dan bahkan hampir saja ditumbangkan begitu saja. Permainannya dibalikan kembali kanannya. Cewek, where are you going? Flicker ke arah belakang. Dan ternyata tiba-tiba surprise. Kyrie is coming. Berhasil menutup lagi permainan dan Paloyski. Mampukah dia berhasil mendapatkan satu buah poin lagi. Dan ternyata 3 caster kita menuju ke arah Geeks League. Ranger Mas, KB dan Mirko, sedangkan dari Momo-chan, Eternal dan Arashi menuju ke arah Onyx Esports. Ya menurut aku masih percaya dengan adanya Nathan yang sekarang udah mulai di buff juga dan pergerakan dari Selena Keyboy sih yang cukup mematikan juga. Karena meskipun tadi sempat ditahan dengan sangat-sangat baik dari seorang kaderanya, tapi Baloyski gak bisa untuk menumbangkan Sans yang masih cukup tanky dari depan. Fokus karena cewek dan hilang. Killing spree, surprise attack, happy birthday. Cewek gak bisa bertahan kali ini. Dan bahkan lihat dengan permainan Paloyski yang luar biasa. Tapi Sans melihat ada tanda seru. Mendeteksi keberadaan di manakah Paloyski itu berada. Mid, walaupun di laningnya bisa dibilang secara tidak langsung berada dalam under pressure. Dan di objektif selanjutnya, Mid nampaknya tidak bisa datang untuk membantu para kawanan dari Geeks League yang sedang berada di area top lane. Kyrie dipaksakan, mencoba ditumbangkan. Satu buah table top lane for defensive dan bahkan kali ini Kyrie di take down. Paloyski ke arah belakang. Walaupun ditukar dengan pergerakan dari seorang Abai, tapi Onyx Esports tetap berada di jalur yang rugi. Ya setidaknya ini bisa langsung munculkan ke arah seorang Kyrie, tapi lagi-lagi Kadera yang masih bisa nahan namun ternyata masih bisa ditumbangkan. Tapi di sisi lain Matt melakukan rotasi dari area atas ke area mid hanya untuk menumbangkan seorang Keyboy. Tapi itu cukup mahal karena dengan adanya inisiasi yang bisa di follow up dari Onyx Esports, setidaknya sekarang ini bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu karena tidak akan ada rotasi dari Abyssal Arrow dari seorang Keyboy. Alright, permainan Geeks League yang full agresif dan mid. Lihat, dengan recall tas-tasnya, ini adalah sebuah kepercayaan diri dari seorang mid. Mencoba untuk melakukan sebuah opening turtle yang nampaknya Geeks League masih tidak mau terlalu terburu-buru. Karena apa? Jana Kitty-nya terlihat di arah top lane. Dan belum ada para pemain dari tim Geeks League lainnya yang berada di arah pit turtle. Akankah ditukar dengan satu buah turret? Dan nampaknya ditukar dengan turret dan juga satu buah poin kill atas cewek. Gak dikasih kesempatan untuk bermain. Cewek di gold lane 2 kali terpick off. Dan bahkan duel trigger mencoba diselamatkan. Mundur ke arah belakang. Matt, can you do it? Matt still survive. Dan bahkan Paloyski membalikkan keadaan. Wow, dengan coverannya sangat amat baik dari Kadera dan juga Baloyski ini ngebuat pemain-pemain dari Onyx Esports mereka benar-benar kebingungan. Gimana caranya mereka untuk menahan atau menculik ke arah seorang Jana Kitty yang sekarang bisa dibilang ini benar-benar bebas banget dari Jana Kitty. Matt yang udah mulai melakukan rotasi juga terlihat begitu kuat di garda depannya. Sehingga Kadera dan juga Abo ini udah benar-benar enak banget nge-cover dari area belakangnya. Dan lihat tuh, damage dari Terrified-nya seorang Kadera ini lihat. Gak bisa ditahan sama Sans. Di all in. Satu buah Prep Fighters berhasil dihindari damage dari Lele yang dimiliki oleh tim Onyx Esports. Sans pun tidak bisa diselamatkan kembali. Kyrie di depan sana. Langsung ada Aboy. Dapatkan kawanan dari Geeks League. Ditumpahkan begitu saja. Inside pick off. Masih melebihi Geeks League. 4.000 gold difference. Lihat. Geek Revamp berbeda sekali. Terlalu ganas permainan mereka mencoba untuk meredam agresivitas yang dimiliki dari tim Onyx. Bahkan Pulse masih coba membalikan kembali ke arah para pemain dari tim Geeks League. 4.000 gold difference terhadap Onyx Esports. Dan gak cuma itu aja Ji, perbedaan level dari kedua jungler. Jana Kitty sudah menyentuh angka level 12. Sementara kalau dari in-game equipnya ini bisa dibilang dengan farmingan yang begitu free untuk Jana Kitty. Dia udah dapetin Berserker Fury untuk kritikalnya, Windtalker untuk attack speed dan bahkan
ini lagi menuju ke arah endless battle halusnya. Ternyata Dengan full early, damage. ternyata early agresif yang dimiliki dari para pemain tim Onyx itu tidak membuat permainan dari tim Geekslet tidak memiliki item ya. Malah dibalikan kembali keadaan yang Momochan. Aku ngelihatnya dari Onyx Esports mereka ke absen satu persatu sih. Absen satu persatu. Dengan ke altar Sekolah posisi kali yang, dengan posisi dari ke altar yang belum kebuka juga dari Geekslet ini yang agak sedikit beresiko buat Onyx. Oke, tapi ternyata di depan sana Sans digagalkan pergerakan dari satu buah kick dengan duel strikernya. Mundur ke arah belakang, cewek mau gak mau harus menggunakan satu buah flickernya. Dan bahkan Kairi diusir mundur. Matt versus everybody di garis depan memberikan paitan. Dan harusnya ini kesempatan para pemain tim Geekslet untuk mendapatkan Lord yang pertama untuk mereka. Iya, tapi Boots bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Terrified dari seorang keadaan yang membuat pemain-pemain dari Onyx Esports ini gak bakalan mudah untuk melakukan kontes ke arah Lord yang pertama by Samsung Galaxy 5S23. Alright, S23 5G kali ini berhasil didapatkan Geekslet. 5.000 gold difference. Sun sepertinya agak sedikit dibekuk dengan permainan dari seorang Baloyski. Memang dari zaman dulu sebelum dia berada di Indonesia, Baloyski emang sangat ciamik dengan pergerakan Natalianya. Dan bahkan ini agak sedikit surprise pick dari kedua belah pihak. Dengan adanya Nathan, dengan adanya Natalia. Menjadi salah satu hal yang cukup membuat MPL Indonesia berwarna di season yang ke-11. Iya, dan bahkan harusnya dengan adanya damage di early dari Onyx, dari seorang Keyboy, dan mungkin dengan follow up dari The Way of Dragon-nya Sans, ini justru malah dipatahkan oleh pemain-pemain Geekslet yang dimana Onyx-nya keculik satu persatu. Dengan lagi-lagi Aboy yang gak kesentuh sama, bisa dibilang gak kesentuh di area backline-nya. Cult Altar yang selalu menyelamatkan hidup dari pemain-pemain Geekslet yang harusnya tumbang di awal, malah gak bisa ditahan sama Onyx Esports. Matt juga kelihatan kuat banget sebagai frontliner di area depannya. Matt gak peduli apapun yang terjadi. As long dia ngelihat cewek, as long dia bisa menuju all in. Dan lihat, langsung Natalia diselesaikan begitu saja. Cewek gak bisa bertahan. Dua serangan dikeluarkan. Di sisi sebaliknya, first damage yang diberikan. Dan Jana memotong ke arah belakang. Almost terwipe out. Sans hilang. Tersisa pun seorang diri. Fokus ke arah PS turret. Gak peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan memaksa mendapatkan satu PS turret. Adalah sebuah keputusan yang mahal. Onyx Esports, sang juara season yang ke-10, diacak-acak match-nya dalam 10 menit yang pertama. Wow. Tukang sampai ke jemur got, oh my god. Dan permainan yang begitu disiplin dari Geekslet setelah mereka berhasil untuk menumbangkan 4 pemain dari Onyx Esports. Benar-benar pergerakan yang baik juga dari seorang Jana Cutie. Dia potong Keyboy-nya. Karena tahu nggak ada yang benar-benar bisa nge-cover Keyboy. Dan posisi Cult Altar yang ngebuka lagi dari seorang Aboy ini ngebuat team fight-nya bakal sangat sustain untuk Geekslet sendiri. Dan Jana udah nggak perlu ikut team fight dari area depan. Betul, Jana gak usah ikut timpa. Dia cuma fokus ke arah cewek aja, itu udah enak. Dia fokus ke arah Keyboy, dia bakal all in-nya enak. Tapi Momochan sekarang, Geekslet harus memanfaatkan 10.000 gold difference. Tapi kalau dia tetap membawa game ini menuju ke game yang lebih lama lagi, menuju ke game yang mungkin bisa menuju ke arah late game, Geekslet hampir tidak punya harapan dengan adanya Nathan. Ya ini cukup mengambil resiko ya. Kalau memang benar-benar di drag sampai menit ke 18. Tapi kesempatan dari Geekslet tentunya mereka dengan permainan yang cukup disiplin. Mereka tahu kapan mereka harus masuk, kapan mereka harus keluar. Dengan potensi di mana satu buah altar yang bisa mengubah team fight untuk Geekslet. Dan Jana Cutie ini justru yang harus diwaspadai sama pemain-pemain dari Onyx adalah dia bisa muncul, bisa motong dari sisi manapun. Dan Lord ini yang akan menjadi penentu untuk Geekslet. Melihat sudah tidak adanya satu base turret di area atas, Super Minion akan terus berjalan. Jadi Onyx mereka harus benar-benar peka dengan minimap di area atasnya. Alright, Baloyski mencoba untuk membuka posisi dari satu buah Kairi. Lord akan didapatkan tanpa ada kontes sama sekali Momochan. Dan bahkan Jana Cutie, dia masih mau invasi. Kenapa? Karena retributionnya tidak diamankan. Ditahan begitu saja Momochan. Dan lihat, mereka bakal melepaskan Lordnya bergerak ke arah top lane. Jana Cutie akan mendapatkan purple lane terlebih dahulu sebelum dia melakukan team fight jarak mid lane ya Momochan. Iya, menurut aku cukup wise dari Onyx karena mereka nggak melakukan kontes ke area Lordnya. Jadi Jana Cutie tentunya tidak perlu menggunakan retribution ya. Akan disimpan tentunya untuk mungkin team fight besar-besaran dengan pemain-pemain dari Onyx. Tapi kayaknya Lordnya bakal coba untuk ditahan aja. Selesai cepet sih. Soalnya ada Nathan. Ada Nathan, betul. Tapi lihat para pemain dari tim Geekslet surprise attack yang dilakukan. Baloyski mencoba untuk bertahan. Kertautan dikeluarkan dan masih terperangkap. Lihat 10
spray down atau all-tech basic yang dimiliki dari seorang cewek membuat seorang Baloyski nggak bisa bermain dari front to back. Bayangkan, ini dalam under kondisi 10.000. Dalam kondisi yang sama atau menuju ke arah late game. Cewek ini bakal lebih bersinar, cewek ini akan lebih berbahaya Momo-chan. Tapi ya dari tadi, dari satu Abyssal Arrow-nya ini benar-benar dimati-mati ditahan sama seorang Matt di area depannya. Jadi posisi Aboy ini gak bakalan gampang keculik. Dan dia gak sayang dengan ultimate cult altarnya ketika posisi dari Baloyski udah terancam tadi. Langsung dibuka selama dari goldnya gak akan ngeswing juga ke arah pemain-pemain dari Onyx. Ini masih oke-oke aja dan bahkan Onyx pun bisa dibilang selama mereka belum bisa nyentuh ke arah Aboy atau mungkin ke arah seorang Janna Cutie, mereka gak terlalu overcommit gitu loh. Ya ini tugas 4 player lainnya, dia tidak akan komit. Kalaupun komit ini buying time bisa engage saja, jangan sampai team fight. Kenapa? Ini waktu yang dibutuhkan cewek ini agak lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena mereka harus membawa under 11.000 gold yang mereka miliki ke dalam setidaknya posisi yang sama. Oke, gak usah untung. Karena lihat, cewek aja dalam under seperti ini, dia masih punya gold 9.000. Bersama dengan posisi dari seorang Khadira. Dan bahkan, Baloyski masih bisa diselamatkan oleh seorang Aboy. Curse Altar dikeluarkan yang tandanya para pemain dari tim Geeksled mereka memilih untuk disengage. Baloyski tidak boleh terperangkap. Baloyski tertangkap, ini tandanya para pemain dari tim Geeksled akan diinvasi jungle-nya habis-habisan dan bakal didorong. Mereka tidak akan dikasih kesempatan dan one straight push. One moment Israel ketika adanya seorang Nathan. Betul, dan ingat Onyx ini ngebawa Selena kan, yang dimana damage-nya di arah mid to the late ini bakal fall down. Jadi mungkin dari seorang Selena, Abyssal Arrow-nya hanya untuk inisiasi aja. Tergantung siapa yang bakal kena. Ini kalau dia pakai dire hit agak kebalik sih Momo-chan menurut aku. Kalau dia pakai dire hit, dia bahkan semakin late game semakin sakit. Untuk Selena? Yes, jadi kalau dia full damage dan pakai dire hit, semakin late game semakin sakit. Sedikit ada... Larangan masih akan dilanjutkan dan dengan adanya kontes yang sudah mulai dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports, Kairi sudah mulai terlihat dari area rivernya, tapi Matt udah ngebuka terlebih dahulu. Seperti biasa, Matt gak peduli apapun yang ada di depannya, bakal coba ditahan dan bahkan satu more retribution akan didapatkan oleh seorang Janna Cutie. Dan bahkan di sisi sebaliknya, Kairi ditumpangi para pemain dari tim Geeksled, mereka terperangkap. 2 poin kill hilang, looking for triple kill dan looking for Mediaka. No, 4 poin kill hilang, tersisa 1. Onyx Esports dalam bencana. Apabila Lord menuju, ini bencana untuk tim Onyx. Matt, fokus ke arah base turret, gak boleh apapun yang terjadi. Shutdown berhasil didapatkan, tapi ini mereka akan memaksakan dan mengamankan game yang pertama. Wipe out for Onyx Esports. Geeksled revamp di game kita yang pertama. Dan kemenangan yang aku bisa bilang mutlak untuk Geeksled sendiri dengan rotasi yang begitu agresif, backup yang sangat amat baik dari seorang Aboy dengan Faramisnya, dan bahkan pemain-pemain dari Onyx meskipun sempat untuk menahan dengan adanya satu way out dragon dari seorang Keyboy di area Lord, namun ternyata retribution dari seorang Janna Cutie lebih cepat dibandingkan pemain-pemain dari Onyx yang sempat untuk menahan dan melakukan kontes ke area Lordnya. Geeksled yang kalian lawan ini Onyx Esports.